Skolastika atau biasa dipanggil Tika, sekarang saya ingin memperkenalkan program teologi ekologi yang saya rancang untuk peserta didik. Program ini berkaitan dengan kebersihan kelas di sekolah. Pada masa sekarang, masih banyak terlihat peserta didik tingkat SMA yang kurang memiliki kesadaran akan kebersihan kelas. Faktor penyebab dari permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang menjadi faktor internal antara lain ialah kurangnya rasa inisiatif, kurangnya rasa peduli, dan rasa memiliki sekolah terutama kelas. Peserta didik merasa bahwa membersihkan kelas itu adalah tugas petugas kebersihan. Fakta tersebut bisa terjadi karena kemungkinan adanya kebiasaan sejak kecil. Di rumah, peserta didik sejak kecil terbiasa memiliki asisten rumah tangga. Faktor eksternal yang lain itu datang dari guru dan pihak sekolah. Guru masih kurang tegas dalam menerapkan kedisiplinan kebersihan kelas. Pihak sekolah juga belum memiliki program nyata yang dirancang secara serius dan khusus terkait kebersihan lingkungan sekolah. Kesulitan yang menjadi tantangan ialah membentuk pola pikir, pola tindakan, dan pola sikap peserta didik. Mengapa ini menjadi tantangan? Karena pola pikir peserta didik tingkat SMA sudah terbentuk secara sempurna dan matang, sehingga menjadi sulit untuk dibentuk dan diubah. Aktor-aktor yang berperan dalam persoalan ekologi ini sebenarnya tidak hanya peserta didik saja, namun orang tua, guru, dan pihak sekolah juga ikut terlibat. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan potensi transformasi. Hal-hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Potensi internal yang dimaksud ialah sifat tanggung jawab yang dimiliki sebagian besar peserta didik. Peserta didik itu sebagian besar memiliki sifat tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu, terutama jika mereka merasa itu adalah tugasnya. Potensi eksternal yang dimaksud adalah fasilitas, motivasi, dan pengetahuan yang sudah diberikan sekolah. Sekolah memberikan motivasi kepada peserta didik dengan tujuan mendorong mereka untuk menjaga kebersihan kelas. Motivasi tersebut berupa penilaian dan rewards bagi kelas yang bersih dan rapi. Namun sayangnya, perlombaan ini hanya diadakan 1 hari saja. Durasi yang singkat ini tidak bisa membentuk kebiasaan peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi, jika lomba ini diadakan selama 1 semester, maka ada kemungkinan dapat membentuk kebiasaan peserta didik. Sekolah biasa disebut sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Begitu pula bumi, yang merupakan rumah bagi seluruh umat manusia. Manusia seringkali bersikap kurang memperhatikan kebersihan bumi. Nah, sikap itu menyebabkan bumi rumah kita menjadi semakin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. Sampah-sampah itu menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Aktor-aktor yang berperan dalam persoalan ekologi ini tentunya adalah semua manusia yang hidup di bumi, baik perempuan maupun laki-laki. Kesulitan yang menjadi tantangan dalam persoalan ekologi ini ialah membentuk pola pikir, pola tindakan, dan pola sikap manusia dalam menjaga lingkungan. Nah, dalam membentuk ketiga pola tersebut, manusia harus sadar terlebih dahulu. Manusia harus sadar bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi ini berkaitan dengan iman. Kitab suci melihat bahwa dunia religius dan dunia sekuler adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Salah satu kitab yang membicarakan tentang kesatuan antara dunia religius dan dunia iman adalah Kitab Yoel. Kitab Yoel memberi kesadaran bahwa bumi adalah sebuah rumah bersama yang di dalamnya tinggal berbagai macam makhluk hidup. Dalam Yoel 1 ayat 1-20 tertulis bahwa semua makhluk akan menderita kalau bumi ini rusak. Makhluk yang paling lemah adalah yang paling menderita. Namun, makhluk yang memiliki peran paling kuat bisa berseru kepada Tuhan. Nah, makhluk tersebut adalah manusia. Hal ini bisa menjadi potensi transformasi. Potensi transformasi dalam memperbaiki lingkungan terdapat pada peran dan tanggung jawab manusia. Dalam kitab Yoel, terlihat bahwa
Manusia sebagai makhluk yang memiliki peran istimewa bisa berseru kepada Tuhan. Bagi Yoel, kerusakan alam harus ditangani dengan pertobatan manusia yang sungguh-sungguh. Pertobatan manusia itu bisa dilakukan dengan cara memelihara lingkungan. Salah satunya yaitu dengan memelihara tempat-tempat umum, misalnya sekolah. Dunia ini adalah milik bersama dan akan diwariskan untuk generasi mendatang. Sekolah pun juga milik bersama, dan akan selalu ada generasi baru yang akan masuk. Para uskup Portugal mengatakan bahwa lingkungan hidup perlu ditempatkan dalam logika penerimaan. Lingkungan hidup adalah pinjaman yang harus diterima setiap generasi dan harus diteruskan kepada generasi berikut. Kita, sebagai manusialah, yang tentu akan mewariskan planet layak huni ini untuk generasi mendatang. Maka, kita sebaiknya mulai dari sekarang membangun gaya hidup baru. Para pendidik harus mampu mengembangkan jalur-jalur pedagogis bagi etika lingkungan, sehingga para peserta didik secara efektif dapat bertumbuh dalam solidaritas, tanggung jawab, dan pewartaan penuh kasih. Program yang bisa disarankan untuk mengembangkan jalur-jalur pedagogis ialah perlombaan untuk kelas terapik dan terbersih. Penilaian dalam lomba tersebut sebenarnya sudah ada, hanya saja tidak menjadi efektif. Hal ini karena perlombaan itu tidak membentuk kebiasaan pada peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Penilaian lomba ini sebenarnya bisa menjadi potensi dan efektif jika dilakukan selama 1 semester. Dan jika itu diterapkan terus-menerus, diharapkan bisa menjadi kebiasaan peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Lomba akan dimulai pada awal tahun ajaran. Perlombaan ini rencananya akan bekerja sama dengan OSIS agar dapat menjadi kegiatan rutin untuk siswa-siswi di sekolah. Ada 2 tipe kejuaraan, yaitu kejuaraan antar kelas atau kelas terbersih dan kejuaraan umum atau kelas terapik. Pada kejuaraan antar kelas, ada 3 kelas yang bisa menjadi juara 1, yaitu dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Namun, hanya ada 1 kelas yang dinobatkan sebagai juara umum. Kategori kejuaraan kelas terbersih terlihat pada kondisi kelas yang rapih dan keadaan kelas yang tertata dengan baik. Kemudian, kategori kejuaraan umum atau kelas terapik yaitu adalah kelas yang paling bersih dari sampah, kelas yang paling rapih, dan yang paling tertib. Tertib yang dimaksudkan di sini ialah semua fasilitas kelas yang tergolong barang elektronik sudah dimatikan setelah tidak digunakan. Yang menjadi juri tentunya adalah para guru di sekolah. Rencananya, masing-masing angkatan akan dinilai oleh 3 juri. Kelas 10 ada 3 juri, kelas 11 ada 3 juri, dan kelas 12 ada 3 juri. Semua juri tersebut akan memberikan penilaiannya kepada 3 juri utama yang menjadi penilai untuk kejuaraan umum. Proses penilaian ini akan dilakukan setelah pulang sekolah. Proses penilaian hanya dilakukan oleh para guru dan dibantu oleh petugas kebersihan di sekolah, serta dirahasiakan oleh para peserta didik. Hal ini berarti, dalam proses penilaian, OSIS tidak ikut campur tangan. OSIS hanya membantu di awal, yaitu di proses pengarahan tentang perlombaan, dan di akhir, yaitu pada proses pengumuman. Pemenang tingkat kejuaraan kelas terbersih akan mendapatkan sertifikat dan alat tulis untuk setiap peserta didik dalam kelas tersebut. Kemudian, pemenang tingkat kejuaraan umum atau kelas terapik juga akan mendapatkan sertifikat dan alat tulis yang sama. Namun, akan ditambah 1 buku tulis dan 1 tempat pensil. Pengumuman pemenang dan pemberian reward ini akan dilakukan di akhir semester, yaitu setelah ujian akhir semester, atau pada hari terakhir kelas meeting. Para orang tua hendaknya mendukung program ini dengan memberikan teladan di rumah dalam menjaga kebersihan. Selain itu, orang tua juga bisa mendukung program ini dengan memberikan bantuan donasi untuk hadiah lomba. Demikian program yang dapat disampaikan dalam rangka menjaga kebersihan kelas. Saya berharap jika program tersebut dapat diterapkan terus-menerus, maka bisa menumbuhkan kebiasaan peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Terima kasih.